Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat peternak semua. Salam wek-wek dari saya Nardisu. Nah, jadi pagi ini saya mau mereview dan menghitung modal awal ternak bebek dari mulai usia 1 sampai 15 hari sebelum kita lepas ke sawah. Kebetulan saya ternak bebek ini sistem pembesaran, bisa dikatakan sistem pedaging. Kemudian saya lepas ke sawah, bukan untuk dikurung. Jadi hari ini saya mau menghitung modal awal dulu dari mulai usia 1, mulai dari DOD 1 hari sampai 15 hari. Nah, namun sebelum lanjut, saya mengingatkan untuk teman-teman jangan lupa di subscribe dulu channel YouTube saya ini supaya channel saya ini berkembang dan subscribernya semakin banyak. Kalau bisa 1 juta subscriber. Yeay. Oke, sebelum lanjut saya mau ingatkan teman-teman, jangan lupa ngopi sebelum beraktivitas. Seger. Ini yang saya suka dari dulu. Oke, langsung saja ke topik utamanya. Oke guys, tanpa menunggu lama-lama. Nah, jadi ini dia. Ini saya kasih judul modal ternak bebek tahun 2021. Nah, oke. Jadi awalnya nomor 1 yaitu pembelian DOD bebek. Ini bebek yang saya pelihara adalah bebek betina lokal. Jumlahnya 600 ekor dan harganya per ekor itu 8.500. Jadi semua totalnya itu 5.100.000. Nah, jadi untuk pembelian DOD ini sedikit saya jelaskan sedikit ya. Untuk pembelian DOD tempat kami ini di daerah kami ini khususnya di Kabupaten Batubara, masuk di Sumatera Utara, itu penjualannya itu pembeliannya itu per ekor, bukan per box. Jadi satu box itu 100 ekor. Jadi bisa dikalikan harga 8.500 dikali 600 ekor. Jadi totalnya itu 5.100.000. Nah, demikian untuk harga DOD-nya aja. Kemudian untuk penunjang lainnya, di sini saya menyediakan membeli 3 sak pur atau 3 sak BR. Nah, untuk BR yang saya gunakan adalah tipe A201C. Itu saya gunakan 1 sak. Untuk harga, saat ini harga sedikit mahal ketimbang musim-musim yang lalu. Sekarang harganya itu per saknya itu 355.000. Nah, 355.000. Kemudian ini sedikit saya jelaskan untuk penggunaan BR-A201C ini, BR yang starter ini saya gunakan saat usia dari mulai 1 sampai 4 hari kalau nggak salah saya. 1 sampai 4 hari, jadi ini full BR. Nggak ada saya campuri. Full BR. Kemudian ini 1 sak sudah cukup selama 4 hari untuk 600 ekor. Nah, kemudian lanjut lagi saya tambah 2 sak BR tipe A202C. Itu harganya per saknya itu 345.000. Jadi tipe A201 dengan tipe A202 itu selisihnya 10.000. Kenapa demikian? Karena BR A201C ini dia teksturnya lebih halus ketimbang yang BR A202. Makanya mungkin sedikit agak mahal. Dan harganya 345.000 dikali 2 karung, totalnya 690.000. Nah, demikian. Jadi penggunaan BR A202 ini setelah umur 5 hari. Dan setelah umur 5 hari itu barulah saya campur menggunakan dedak penggilingan padi. Boleh menggunakan dedak penggilingan padi yang katul ataupun yang kasar, bebas. Namun saya ini BR yang saya gunakan adalah BR yang penggilingan jalan. Jadi itu semua dicampur dan teksturnya itu lebih halus. Nah, ini harganya 690.000. Kemudian penunjang lainnya adalah saya membeli vitamin Ciami. Dalam hal ini saya membeli Ciami yang besar. 1 bungkus cukup. Dan 1 bungkusnya itu harganya
Rp65.000. Nah, kalau yang kecil dia kemasan 200 gram, kalau nggak salah itu 30.000. Namun saya membeli yang satu bungkus itu besar, harganya 65.000. Nah, kemudian oh ya, untuk penggunaan Ciami ini selalu diberikan setiap kali memberikan minum. Jadi bungkus besar itu cukup sampai umur 15 hari. Kalau diirit-irit ya sebenarnya bisa diirit-irit. Nah, kemudian saya menggunakan E4 peternakan. Itu selama 15 hari habis satu botol. Dan harganya itu di sini juga naik, harganya Rp25.000. Nah, untuk vitamin Ciami juga harganya naik, biasanya 60, sekarang Rp65.000. Jadi kesimpulannya semua harga naik. Nah, kemudian saya tambah dedak padi 177 kg. Ini 177 kg ini pembeliannya saya lakukan 3 kali. Nah, kemudian untuk harga ini harga Rp1.800. Ini lebih mahal memang. Biasanya kalau orang jualnya itu ke orang yang mungkin nggak dikenal harganya Rp2.000. Tapi kalau sama saya harganya Rp1.800. Dan 177 kg dikali 1.800 total harganya 318.000. Ini untuk dedak padi. Nah, untuk penambahan dedak padi itu saya berikan dari mulai usia 5 sampai 15 hari. Untuk campurannya, dedak padinya campurannya dua bagian, dan BR yang A202C-nya itu satu bagian. Nah, terus mungkin ada pertanyaan kenapa harus ditambah dedak padi? Karena kalau kita full BR semuanya, modalnya itu nggak tolap. Mungkin kalau 15 hari nggak cukup 3 sak, bisa sampai 8 sak atau berapa gitu. Yang jelas nggak cukup kalau kita full BR. Nah, demikian. Kemudian modalnya lagi ini saya tambahkan semalam ongkos mobil. Karena nggak mungkin bawa naik sepeda motor atau kereta dengan membawa 6 box DOD bebek kemudian 3 sak BR, nggak bisa menggunakan sepeda motor. Makanya saya menggunakan mobil yang saya gunakan mobil ponakan sendiri. Walaupun ponakan sendiri kan nggak mungkin nggak dibayar karena dia juga butuh duit kan gitu. Untuk ongkos 150.000. Nah, ongkos 150.000 ini sebenarnya nggak ada tarif khusus sih. Ini hanya pemberian kita aja karena memang jarak tempuhnya itu dari rumah saya ke kota itu sekitar hampir 1 jam perjalanan. Makanya saya kasih ongkos 150.000. Nah, demikian. Jadi total semuanya itu untuk modal bebek 600 rupiah, totalnya Rp6.703.000. Nah, demikian. Kemudian ini catatannya, waktu itu DOD datang harinya hari Selasa, tanggal 9 bulan 1 2001. Nah, kenapa mati nih? Dan hari ini hari Selasa tanggal 2 bulan 2 2021, tepatnya usia 15 hari barulah saya lepas ke sawah. Nah, demikian. Untuk pelepasan ke sawah ini kebetulan nggak di daerah kampung saya, jadi kampungnya kampung jauh, itu di Indrapura. Nah, demikian. Jadi guys, untuk modal sebesar ini hanya diperuntukkan sampai 15 hari doang. Kemudian ini belum lagi modal mengenai biaya kandang, kemudian tempat wadah minum, kemudian pagar untuk di halaman, dan itu belum termasuk modal yang ini. Jadi 6.703.000 ini hanya modal untuk pembelian DOD, kemudian pembelian pakan, kemudian untuk vitamin, dan kemudian untuk ongkos mobil, dedak padi, dan lain-lain yang seperti saya catatkan di sini. Nah, kemudian ini kan bebek lokal.
Dan kalau teman-teman ingin ternak bebek jenis lain, mungkin untuk pejantan, mungkin pasti harganya itu modalnya itu lebih sedikit, karena harga bebek pejantan dengan betina itu untuk DOD-nya berbeda. Yang jelas lebih murah lagi yang pejantan. Nah, kalau untuk betina, kalau kalian untuk ternak bebek Tegal atau Mojosari, mungkin itu lebih sedikit agak mahal karena bibitnya itu lebih mahal. Nah, demikian. Jadi kesimpulannya, untuk biaya dan modal itu tergantung dengan bebek apa yang mau kita ternak. Demikian teman-teman. Oke, semoga video saya ini menginspirasi dan bisa menjelaskan kepada teman-teman yang ingin ternak bebek untuk sistem lepas ke sawah, bukan untuk dikandangkan. Kalau untuk dikandangkan full dari mulai 1 hari sampai panen, mungkin biayanya akan lebih bengkak lagi dari ini, karena yang membuat bengkak itu adalah biaya pakan. Sekali lagi saya ulangi, untuk yang ingin ternak bebek pedaging sistem kurung, sebaiknya dipikir-pikir dulu, karena biaya yang paling besar itu adalah biaya pakan. Nah, demikian. Oke. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa di subscribe channel YouTube saya, karena subscribe itu gratis. Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia dan selalu tersenyum. Bye.